Everything is possible with English. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fatika di kanal YouTube Postlist Possible English. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita bahas di video kali ini? Stay tune ya. Nah teman-teman, tahu nggak sih kamu kalau mau kuliah di pendidikan bahasa Inggris itu salah satu persyaratan mau ikut sidang atau lulus kuliah adalah memiliki nilai skor TOEFL atau EPT, English Proficiency Test, minimal 500. Itu di UMY. Aku kurang tahu kalau di kampus lain bagaimana, tapi memang begitulah persyaratannya. Nah, kalian ini misalnya nih kalau kayak gitu terus harus gimana? Kalau misalnya kalian masih maba atau masih mahasiswa semester 2, 3, 4, 5 yang dimana kalian belum harus memikirkan tentang skripsi, kalian wajib banget mulai dari sekarang untuk belajar tentang TOEFL. Nah, berkaitan dengan itu mungkin ada dari kalian yang pernah mengikuti kegiatan ikut tes TOEFL di beberapa lembaga. Jadi ada yang ikut tes TOEFL berbayar di suatu lembaga atau ikut EPT yang diselenggarakan di kampusmu atau mengikuti sebuah tes TOEFL online yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga kursus. Nah, aku di sini mau kasih pengalaman aja dengan apa yang aku rasain waktu ikut tes TOEFL online secara gratis. Jadi baru-baru ini aku daftar untuk tes TOEFL online, dimana itu gratis. Tentu saja ada syarat-syaratnya ya, kayak harus share ke grup, harus share ini, harus follow dan yang sebagainya lah. Dan kalau hal itu sih nggak masalah, dan menurutku aku sangat berterima kasih sih, karena walaupun itu TOEFL tes gratis seperti prediction test, tapi itu membantu banget buat kita yang pengen tahu gimana sih skor kita tuh sampai mana, apakah menurun atau meningkat. Nah, itu membantu banget. Cuman ada pengalaman yang aku kurang suka saat mengikuti tes TOEFL online ini. Jadi kan setelah daftar dan udah ngelakuin syarat-syaratnya, kita kan akhirnya diminta masuk ke dalam grup WhatsApp ya, grup WhatsApp. Nah, di situ kan pesertanya banyak banget. Nah, setelah aku daftar terus masuk ke grup, itu tuh selang beberapa menit langsung banyak yang SMS ke WA, ngirim chat ke WA, ada hampir 10 itu nawarin joki TOEFL coba, yang bayarnya bervariasi, ada yang mulai 70.000, 100.000, bahkan kalau misalnya ngajak temen nanti bayarnya lebih murah lagi, yang dimana aku kurang suka karena itu bukan hanya satu loh, itu hampir 10 ada joki TOEFL, padahal kitanya sendiri aja ngikut acara kayak gitu, ikut tes TOEFL gratis kayak gitu untuk mengukur kemampuan diri sendiri, ternyata ada joki TOEFL. Selain itu juga kayak suruh ikut webinar gitu, yang aku kurang suka sih. Jadi ternyata tuh yang ikut di TOEFL itu entah mungkin ada peserta lain yang emang ikut, atau ada peserta yang emang sengaja ikut biar bisa dapetin hasil-hasil kayak joki gitu, yang aku nggak suka karena ya privasinya kurang terjaga ya, karena kan masuk di grup gitu, grup komunitas yang bukan komunitas ya, grup yang dimana member-membernya tuh kelihatan semua nomor-nomornya, dicatin satu-satu, dan aku jujur merasa terganggu banget. Yang kalau misalnya mereka cuma nawarin joki nggak apa-apa ya, tapi kita kan nggak tahu ya apakah nanti akan ada yang menggunakan ngechat nomor kita dengan mengirim link-link yang kurang lebih bisa, ya tau lah, banyak kan sekarang kasus di luar sana tentang penipuan atau apa. Jadi kalau dari pengalaman aku ikut daftar tes TOEFL online yang gratis, nggak enaknya itu sih. Jadi kalau dari segi pihak penyelenggara aku suka karena ya
gratis. Terus ada TOEFL yang bisa dikerjakan di HP, bisa lewat laptop. Dibukanya juga waktunya panjang, dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Itu yang penting kita bisa ngerjain di waktu-waktu itu. Terus udah dikasih sertifikat. Nah, sertifikatnya itu kamu beli sih. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ambil sertifikat, ya udah kamu gratis. Tapi kalau misalnya mau sertifikat yang cetak atau yang soft file, itu ada pembayarannya sendiri, yang dimana ya itu nggak apa-apa sih, karena ya gratis udahan. Padahal tes TOEFL sendiri aja bayarnya udah berapa ratus ribu. Nah, cuman aku yang nggak suka tuh karena masuk di grup tiba-tiba langsung banyak chat-chat dari joki-joki TOEFL yang aku jujur nggak nyaman. Akhirnya aku langsung, setiap kali dapet itu aku langsung blokir, langsung hapus. Aku nggak tahu sih kalian pernah ngalamin nggak yang pengalaman seperti itu, dan gimana sikap kalian menghadapinya. Itu aja sih, mau share pengalaman aja tentang ikut tes TOEFL online secara gratis. Tapi aku pernah ikut tes TOEFL yang diselenggarakan oleh lembaga kampus, jadi LTC Language Training Center di kampus. Aku pernah ikut yang paper base sama yang CBT-nya waktu itu online ya, waktu masih masa corona. Tapi apa ya, karena itu lembaganya menyelenggarakan UMY dan kebanyakan yang ikut juga orang-orang UMY, jadi aku belum pernah ngalamin hal-hal semacam itu waktu aku join grup untuk menginformasikan tentang pelaksanaan tes. Waktu aku ikut tes TOEFL di LTC UMY, baik itu yang secara online ya, online kan mesti kan nanti kan ada dimasukin grup, nggak pernah ngalamin yang dikirim-kirim joki-joki atau apa-apa. Nah, itu sih pengalaman aku waktu ikut daftar tes TOEFL online. Soal anggota grup itu aku nggak begitu ngerti tentang WhatsApp. Apakah bisa sih nge-hide anggota-anggota yang ada di grup itu, aku nggak tahu. Tetapi kalau misalnya anggota grup itu bisa di-hide, jadi misalnya kita cuma bisa lihat jumlah anggota aja, tapi kita nggak bisa lihat nomor-nomornya. Mungkin itu lebih bagus sih, apalagi kan biasanya di grup kayak gitu kan biasanya dibuat hanya admin ya, jadi hanya admin yang bisa mengirim pesan, kita hanya sebatas menerima informasi saja. Jadi kalau misalnya acara-acara TOEFL online yang secara gratis dan peserta diwajibkan untuk ikut di dalam grup, lebih baik mungkin kalau bisa di hide. Kalau misalnya ada sistem yang bisa nge-hide anggota-anggota yang ada di grup itu, mungkin lebih baik sih, karena jujur di chat-chatin nomor nggak dikenal untuk menawarkan jasa joki TOEFL itu sangat kurang menyenangkan. Bahkan ada yang ngechat untuk ikut webinar yang ya, yang aku sendiri kayak kurang serk gitu loh. Maksudnya kalau webinar kan bisa di share secara profesional ya di media sosial atau website atau pakai promosi, kenapa harus chat pribadi gitu. Itu aja pengalaman yang kurang nyaman. Tapi kalau dari segi penyelenggara, aku udah terima kasih banget ya, karena ikut tes gratis aja di TOEFL itu tuh udah bener-bener membantu, bisa tahu gitu loh, ngukur sampai mana skill level bahasa Inggris kita. Dan aku harap supaya kedepannya lebih baik lagi untuk memanage orang-orang yang ada di dalam grup, biar hal kurang nyaman ini gak akan terjadi lagi. Kalau misalnya bisa di hide anggotanya, ya kenapa enggak gitu. Itu aja sharing pengalaman aku waktu ikut daftar tes TOEFL online yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi. Kalau misalnya kalian pernah ngalamin hal tersebut, apa respon kalian kalau kalian di chat joki-joki kayak gitu? Komen ya. Greetings, everything is possible with English. Bye bye.